Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Bagaimana anak-anak? Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Anak-anak, coba kamu perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar jembatan Suramadu. Kamu tahu berada di manakah jembatan Suramadu? Jembatan Suramadu berada di Selat Madura yang menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia. Untuk melihat kondisi geografis Indonesia yang lainnya, mari kita perhatikan peta berikut ini. Dari peta ini dapat kita lihat bahwa 2/3 dari wilayahnya merupakan lautan. Artinya, wilayah lautan lebih luas daripada daratan. Sehingga Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti di bidang ekonomi, sosial budaya, dan transportasi. Kita bahas yang pertama di bidang ekonomi. Simaklah penjelasannya pada video berikut ini. Potensi kekayaan laut yang ada di Indonesia. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Yang pertama, ada ikan. Potensi kekayaan laut di Indonesia itu ada ikan. Ikan di Indonesia itu sangat banyak dan beragam. Kemudian ada tumbuhan. Tumbuhan laut yang biasa dimanfaatkan adalah salah satunya rumput laut. Kemudian ada mutiara, ada terumbu karang, ada garam, dan minyak bumi. Jadi, ini adalah potensi kekayaan laut Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat di Indonesia melalui kekayaan laut. Apa saja ya jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut? Yang pertama, ada nelayan. Kemudian pedagang. Pedagang ini orang-orang yang salah satunya yang menjual hasil laut dari para nelayan ini. Kemudian ada petani garam. Kemudian ada petani rumput laut. Ada jasa pelayaran, termasuk di dalamnya ada nahkoda dan anak buah kapal. Kemudian ada budidaya kerang mutiara. Ada usaha pariwisata. Dan ada pertambangan minyak. Ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Contohnya, ada banyak lagi yang lain, tapi yang Ibu masukkan di sini ada beberapa jenis ya. Nah, dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Kemudian, yang kedua, terjadinya pembauran pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Namun, dalam pembauran dan pencampuran ini, kita harus berhati-hati apalagi bila terjadinya dengan negara lain. Jangan sampai budaya asli Indonesia itu tergerus oleh budaya luar. Dan malah muncul budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya kita. Ini harus berhati-hati. Kemudian yang ketiga, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh pola masuknya nilai dan perilaku, baik dari pulau, daerah lain, atau negara lain.
pasti terjadi beberapa perubahan perilaku masyarakat. Kemudian, yang keempat, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kalau kita bisa menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan baik, maka akan berdampak baik pula bagi Indonesia. Kita bahas dampak yang ketiga adalah di bidang transportasi. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Untuk itu, Indonesia mempunyai beberapa jenis atau moda transportasi, yaitu jalur laut, udara, dan jalur darat. Jalur laut, alat transportasinya berupa kapal dan perahu. Tempat berlabuhnya kapal disebut pelabuhan. Jalur udara, alat transportasinya berupa pesawat dan helikopter. Tempat pemberhentiannya disebut bandara. Terakhir, jalur darat, alat transportasinya berupa bus, mobil, kereta api, dan lain-lain. Sebagai negara maritim, tentunya ada dampak-dampak yang ditimbulkan dikarenakan letak geografis bangsa Indonesia. Baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai semangat persatuan dan kesatuan, seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya sila-sila dalam Pancasila. Baik anak-anak, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.